Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. How are you all today? I'm fine, Miss. Thank you. I'm fine, Miss. Thank you. Okay, good. I hope you are all good in this condition. We stay safe, stay healthy, and then sebisa mungkin stay at home. Karena dengan kita stay at home tuh kita bisa mencegah dan juga mengurangi dengan adanya pandemi ini gitu ya. Sebisa mungkin, tapi kalau emang ada urgent keperluan yang sangat penting gitu untuk kita keluar rumah, saya harap kalian tetap mengikuti protokol yang ada, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Oke, langsung kita mulai aja ya. Wait, I will share screen first. Okay, so class, today we are going to learn still the same about recontext, but in detail. That is generic structure and then language features of the recontext. Okay, generic structure and language features of the recontext. But as usual, the first one, as always, I always ask you and to remind you. Wait, doesn't work. What is recontext? Okay, who can answer these questions? What is recontext? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Saya selalu tanya ini untuk di awal pertemuan. Ayo, siapa yang mau jawab? What is recontext? To remind you. Untuk kalian biar ingat recontext. Oke. Siapa tadi yang mau jawab? Aku, Miss. Naila. Okay, what is recontext, Naila? A text which retell event or experience in the past. Okay, a text which retell events and experience in the past. Others? Ada lagi? Mungkin yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan Naila. Siapa tahu? Menurut saya nggak begini deh, Miss. Atau menurut saya nggak gini. Atau ada yang mau dengan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, kelas. Ayo. Others? Ada lagi? Menceritakan kembali, Miss. Menceritakan kembali? Okay, good. Thank you, Jorda and Naila. So, recontext is a text which retell events or experience in the past, atau sebuah teks yang menceritakan kembali kejadian-kejadian atau pengalaman in the past, di mana? Di masa lampau. Di masa lalu yang udah pernah terjadi, yang udah pernah kita lewati, itu kita ceritakan kembali saat ini gitu ya. Dan di recontext ini ada in detailnya itu dibagi lagi, ada namanya kemarin kita udah belajar kinds of recontext, macam-macam atau jenis-jenis dari recontext. Lalu kita juga udah belajar tenses yang digunakan in detail. Kita belajarnya lebih mendalam tentang tensesnya. Nah, hari ini kita akan belajar 2 lagi. Terus kita juga udah belajar karakteristiknya. Sekarang kita akan belajar yang lainnya, yaitu generic structure and then language features of the recontext. So, let's jump to the first one. The first one is generic structure. Generic structure, ada yang tahu di sini? Generic structure? Struktur yang ada di dalam teks, sebuah teks of the recontext that divided into 3 parts. There are orientation, events, and reorientation. Jadi generic structure itu
dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang pertama namanya orientation, yang kedua namanya events, and the last one is reorientation. Okay, so we go to the first one. But sebelumnya saya akan ngasih contoh teks. Kasih contoh teks, itu dia personal recount. Sebelum kita lanjut ke orientation, ini adalah contoh teks personal recount. Last weekend, I and my classmates went to the countryside to have a picnic. Before leaving, we made some sandwiches for lunch. We left quite early to avoid the traffic jam. After driving for 2 hours, we arrived at a very nice place. It was near a river with some big trees around it. The driver parked the car under the tree, seeing the clear and the cool water of the river. My friends and I decided to swim. After having lunch together, we went around to the area to enjoy the scenery. We saw some beautiful birds and butterflies. After walking for about an hour, we decided to return to the car and go home. Unfortunately, we could not start up the car. Finally, after some time, we could make the car start up by pushing it. We were happy, although we felt a bit tired when we got home. Jadi, kita akan analyzing atau analisis generic structure of this text. Oke? Kita akan menganalisis generic structure dari teks ini. Kita akan cari tahu yang mana orientation, and then events, dan juga reorientation. Oke? Next, the first one is orientation. Di sini ada yang tahu, where is orientation? Orientation adalah menceritakan mengenai latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadiannya, atau peristiwa yang terjadi pada cerita tersebut. Good, Intan. Orientation adalah menceritakan kembali kapan, di mana, atau apa dan siapa yang melakukan cerita tersebut. Oke. Pengenalan informasi tentang siapa, kapan, dan di mana peristiwa itu terjadi. Jadi, kayak bisa disimpulkan pengenalan awal gitu ya dari cerita ini. Dan biasanya dia ada di lihat contohnya, ada di first paragraph. Siapa yang mau bacain? Anyone? Saya, Miss. Oke, Cahayu, boleh tolong dibacain. Last weekend, I and my classmates went to the countryside to have a picnic. Oke, last weekend I and my classmates went to the countryside to have a picnic. Nah, di sini dia ada pengenalan informasi tentang siapa yang melakukan, kapan, dan di mana peristiwa itu terjadi. Jadi informasinya harus lengkap ya. Ada who, when, and where. Oke, jadi siapa yang melakukan, terus kapan, dan di mana peristiwa itu terjadi. Oke, so the next is events. Events atau rangkaian peristiwa yang ada dalam sebuah cerita. Nah, biasanya kalau kita menceritakan tuh kan pasti ada tadi udah paragraf awal, udah pembukaan atau pengenalan awal, lalu ini lebih ke masuknya ke kegiatan inti. Oke? Atau rangkaian peristiwa yang ada atau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di dalam sebuah cerita, di dalam sebuah kejadian gitu ya, dalam sebuah peristiwa. Jadi kita menuliskan aktivitasnya tuh ngapain aja sih selama liburan di suatu tempat, kita berenang dan lain-lainnya. For example,
from the text. Nah, ini yang pertama. Ayo, siapa yang mau bacain? Ayo. Ada yang mau bacain atau enggak mau saya tunjuk? Mau menawarkan diri? Ayo, siapa yang mau bacain? Nggak apa-apa, kelas, nggak usah takut salah. Karena di sini kita semuanya sama-sama belajar. Saya belajar, kalian juga belajar. Oke? Saya Miss. Siapa yang mau bacain? Saya Miss. Oke, Ariela. Before leaving, we made some sandwich for lunch. We left quiet early to avoid the traffic jam. Okay, good. Before leaving, we made some sandwiches for lunch. We left quiet early to avoid the traffic jam. Nah, ini dia menceritakan hal pertama yang dia lakukan sebelum sampai di tempat. Dia tuh membuat sandwich dulu untuk makan siang, terus lalu dia pergi lebih cepat biar dia nggak terkena macet, gitu ya. Oke, and then, nah ini siapa yang mau bacain? Contoh kedua. Ayo. Siapa nih? Saya, Miss. Saya, Miss. Oke, Intan. Ya. After driving for 2 hours, we arrived at a very nice place. It was near a river with some big trees around it. The driver parked the car under a tree, seeing the clear and cool water of the river. My friends and I decided to swim. Okay, good. Thank you, Intan. After driving for 2 hours, we arrived at a very nice place. It was near a river with some big trees around it. The driver parked the car under the tree. Seeing the clear and cool water of the river, my friends and I decided to swim. Oke, jadi ini dia ceritain lagi. Tadi dia udah sampai, terus akhirnya dia udah sampai selama 2 jam perjalanan. Terus dia memarkirkan mobilnya dan dia melihat ada air jernih gitu. Lalu dia memutuskan untuk berenang. Oke, and then the next events. Ayo, siapa lagi yang mau bacain? Ayo, dari tadi kayaknya cewek nih. Ayo, yang cowoknya mana? Yang cowoknya mau saya tunjuk atau mau mengajukan diri aja, menawarkan diri? Lebih enaknya sih kelas menawarkan diri ya. Daripada saya tunjuk, tapi lebih deg-degan. Gak usah takut salah, oke? Kita di sini semuanya sama-sama masih belajar. Oke. Siapa? Jorga? Boleh tolong dibacain? After having lunch together, we went around the area to enjoy the scenery. We saw some beautiful birds and butterflies. Good, thank you, Jorga. After having lunch together, we went around the area to enjoy the scenery. We saw some beautiful birds and butterflies. Nah, tadi dia udah berenang, terus setelah berenang dia makan siang bersama. Habis itu dia menikmati the scenery. Itu adalah kata lain dari the view. Biasanya kita ngomongnya pemandangan bagus ya, view-nya bagus ya. Nah, ini juga ada vocab baru namanya the scenery. Ini juga artinya bisa pemandangan. Jadi dia jalan-jalan, dia menikmati pemandangan. Habis itu dia melihat ada banyak burung, ada banyak, and then butterfly, kupu-kupu. Okay, and the last one of the events is, okay. Nah, ini siapa yang mau bacain? Ayo, cowok lagi kalau bisa. Tadi ceweknya udah 2, cowoknya 2, biar adil.
Ayo, siapa yang ingin mengajukan dirinya, menawarkan dirinya? Gilang, boleh? Tolong dibacain. Ini sedikit kok. Ayo. Oh, oke. Suaranya nggak bisa ya? Mic-nya ya? Oke, it's okay. Yang lainnya? Rafid, boleh tolong dibacain? After walking for about an hour, we decided to return to the car and Nggak kelihatan ya? Sebentar. nggak kelihatan, Miss. Nah, After walking for about an hour, we decided to return to the car and go home. okay. After walking for about an hour, we decided to return to the car and go home. Jadi setelah dia melakukan banyak aktivitas, terus dia udah jalan-jalan, dia akhirnya memutuskan untuk pulang. Dan dia memutuskan untuk kembali ke parkiran, ke mobil, dan dia memutuskan untuk pulang. Itu jadi rangkaian peristiwanya dari awal. Events-nya atau rangkaian peristiwa, kita menceritakan dari awal sebelum kita dari awal pas kita nyampe sampai akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Itu diceritakan rangkaian, rentetan, susunan, urutan gitu ya. Urutan peristiwa yang terjadi. Oke. Okay. And the next is reorientation. Kalau tadi di awal ada namanya orientation, terus ada events. Nah, ini adalah yang terakhir, the last one of the generic structure is reorientation. What is reorientation? Reorientation adalah yang berisikan kesan pesan yang dialami saat peristiwa terjadi. Bisa kesan pesan, perasaan kita apakah senang, apakah sedih, apakah liburan itu menyenangkan, atau malah nggak seru liburannya, itu kita ceritakan. Dan biasanya reorientation ini sebagai kesimpulan, summary yang ada di akhir paragraf sebagai penutup biasanya, oke? For the example, nah, ada yang mau bacain? Saya, Miss. Siapa yang mau bacain? Saya, Miss. Oke. Ayo, Syifa. We were happy although we felt a bit tired when we got home. Okay, good. Thank you. We were happy although we felt a bit tired when we got home. Nah, dia menceritakan perasaan dia selama liburan yang tadi udah dia lakuin itu. Dia sangat senang walaupun dia sedikit capek. Saat udah di rumah dia tuh senang, tapi walaupun dia sedikit capek. Nah, biasanya tuh dia diceritakannya di akhir, di penutupan, di paragraf akhir gitu ya, reorientation-nya. Oke, tadi kita udah belajar tentang orientation, and then events and reorientation. So far, any questions, class? Ada pertanyaan? Tentang generic structure of the recount text. Ada pertanyaan? Ayo, ada yang masih bingung nggak? Tentang generic structure-nya. No, Miss. Oke, others? No, Miss. Bingung? No. Yang lainnya? No. Mungkin ada yang masih bingung di events, atau orientation, atau reorientation? Okay, if there is no questions, we can continue. Wait. It doesn't work. Okay, so we can continue to the second one. The second one is language features. Tadi udah generic structure,
Dan kedua adalah language features. Language features of the recontext atau fitur bahasa yang biasanya ada di recontext. Divided into four. The first one is past tense, adverbial phrases, action verb, and then conjunction. Jadi dia language features itu kalau di recontext biasanya ada 4. Ada past tense, tenses yang digunakan, adverbial phrase, keterangan, action verb, kata kerja aksi, atau dan conjunction. Okay, so let's jump to the first one. The first one is past tense atau tenses yang digunakan. Karena tadi kita di awal udah membahas, recount is a text which retell events or experience in the past, di masa lalu, di masa lampau. Maka tenses yang kita gunakan juga adalah tenses dalam bentuk lampau. Yaitu kalau bentuk lampau biasanya tensesnya bentuk ke berapa? 1, 2, 3. Kedua. Kalau past tense biasanya? Kedua. Oke. For example, biasanya kita temuin kalau di recontext itu ada I went to Bali last week. Di sini yang mana past tense-nya? When. Oke. Nah ini I spent my holiday in Bandung. Yang mana? Spend. Spent. Okay. And the last, we were very happy. Were. Okay, were dari sebelumnya to be-nya are. Okay. The next, adverbial phrases atau keterangan. Nah, kalau di recontext, language features of the recontext itu ada adverbial phrases that divided into two parts. The first one is adverb time atau keterangan waktu, adverb time. Keterangan waktu yang ada di recontext itu biasanya ada yesterday, a year ago, last holiday, 5 months ago, last week. Ini adalah bentuk keterangan waktu yang biasanya ada di recontext karena dia bentuknya adalah menceritakan kembali sesuatu peristiwa atau pengalaman di masa lampau, maka dia bentuknya biasanya past tense atau lampau juga. Yesterday, kemarin, a year ago, setahun yang lalu, last holiday, liburan kemarin, last week, minggu kemarin, dan 5 bulan yang lalu. Okay? Jadi ini adalah bentuk-bentuk adverb time. And then ada juga selain keterangan waktu, ada juga adverb place atau keterangan tempat. Adverb place, keterangan tempat yang biasanya ada di recontext itu adalah biasanya nih in Bandung, in the zoo, and at the beach. Dia biasanya memberitahu di mana tempatnya itu, di mana peristiwa itu terjadi, di mana pengalaman itu terjadi. Okay, and the next one, action verb. Action. Nah, biasanya kalau di recontext itu ada action verb atau bentuk kata kerja aksi atau yang kata kerja yang memerlukan gerakan, terus kata kerja yang memerlukan aksi gitu ya. Biasanya juga kata kerja yang ada hal yang dilakukan gitu. For example, played, bermain, boat, walk, work, and then saw. Nah, ini jadi beberapa bentuk kata kerja yang ada di recontext. Dia ada play, bermain, boat, membeli, walk, berjalan, work, bekerja, dan saw, melihat. Jadi kata kerja yang membutuhkan aksi, membutuhkan adanya gerakan atau hal yang dilakukan. Okay. And the last but not least is
conjunction. Di sini ada yang tahu what is a conjunction? Kayaknya ini nggak asing. Apa? Conjunction? Kata hubung. Kata penghubung. Kalau di bahasa Indonesia kan namanya kata penghubung. Konjungsi. Oke. Conjunction. Nah, ternyata di konteks itu ada juga namanya conjunction yang menghubungkan antar kalimat, yang menghubungkan antar kata. Nah, biasanya conjunction yang keluar atau yang ada di recontext itu ada then, next, and, after that, before, but, because, finally. Oke, wait. Nah, ini dia adalah beberapa conjunction. Sebenarnya masih banyak lagi conjunction. Ini beberapa. Ada then, ada next, and, after that, but, before, because, and finally. Itu dia yang menghubungkan, biasanya menghubungkan antar kalimat dan menghubungkan antar kata. Oke, kita coba untuk, nih, the next, I have a text. Kita coba untuk analyzing. Kita analisis the generic structure and then the language features of this text. Oke, yang pertama, kita tadi dari generic structure. Generic structure itu kan dibagi menjadi berapa tadi, kelas? Ayo. 3. Tadi baru kita bahas, masih ingat dong? 3. Generic structure dibagi menjadi, mana suaranya? Jadi 3. Jadi 3. Ada apa aja? Orientation, Reorientation. Orientation, and then event and reorientation. Oke. Kita pertama, Miss mau tanya, kalau dari teks ini, yang mana yang orientation-nya? Orientation adalah tadi pengenalan informasi tentang siapa, kapan, dan di mana peristiwa atau pengalaman itu terjadi. Jadi yang mana orientation-nya? Yesterday my family. Oke. Yesterday in the first paragraph. Nih, yesterday my family and I went to the zoo to see elephant. Oke. Ada di paragraf pertama, yaitu dia di kalimat awal, yaitu yesterday my family and I went to the zoo to see the elephant. Good. Kemarin saya dan keluarga saya pergi ke kebun binatang untuk melihat gajah. Oke, itu dia orientation. Lalu events-nya yang mana, kelas? Events-nya rangkaian peristiwanya dari yang mana? When we got to zoo. To the zoo. When we got to the zoo, and then we went to the shop to buy. Oke, good, Shiva. Yang lainnya, yang mana lagi events-nya? Ayo disebutin coba. Atau mau saya tunjuk? Saya tanya aja ya. Wait. Coba Ratna, events-nya yang mana selainnya we went to the shop to buy some food? Ayo Ratna, bisa tolong disebutin yang mana events-nya? Ratna? Yes, Miss, bentar. Oke. Jadi events-nya selain yang ini, yang mana lagi? Atau rangkaian peristiwa. Jadi habis dia membeli makanan untuk hewannya, terus yang mana lagi events-nya? Dia ngapain lagi aktivitas yang dia lakukan sih? Habis dia dapetin makanan, terus dia ngapain? Ayo dibaca. Jalan-jalan ke gajah. After getting to the food. Oke, good. After getting to the food.
Ayo. We went. We We went went to the nocturnal house where we saw sampai naik. Okay, good. After getting setelah tadi dia membeli makanan untuk memberi makan binatangnya, dia pergi ke nocturnal house di mana dia bisa melihat burung-burung dan reptil. Oke. Dan setelah itu yang mana lagi, kelas? Oke, tadi kita udah sampai di events. Jadi tadi eventsnya yang mana aja? Tadi udah yang we went to the shop to buy some food to give to the animals. And then after getting the food, we went to the nocturnal house where we saw birds and reptiles which only come out at night. And then yang mana lagi? Yang before For having lunch, we went for or a a ride ride on on the the elephant. It was thrilled to ride it. Okay. Dead when he let off go. when he let go of the rock. But Okay, thank you. Before having lunch, we went for a ride on the elephant. It was thrilled to ride it that fell off when he let go of the rope, but he was okay. Nah, jadi itu tadi dari awal dia nyampe, dia beli makanan, terus aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam kebun binatang. Dan yang terakhir, reorientation. Yang mana reorientationnya? When we returned home, And then? Ayo lebih kencang Nadira. we were very tired but happy. Okay. When we returned home, we were very tired but happy. Tadi reorientation itu adalah kesan-pesan atau perasaan yang kita rasakan selama peristiwa itu terjadi atau pengalaman itu terjadi gitu ya, waktu peristiwa itu terjadi. Nah, di sini dia merasakan sedikit capek tapi senang. Dan di sini juga nih, ini bisa juga jadi reorientation. It was because we had so much fun. Oke, sebentar. Nah, karena dia bilang dia sangat capek tapi dia senang. Dia capek itu karena dia tapi dia senang. Dia seperti itu karena dia terlalu excited gitu. Dia terlalu menikmati gitu ya. Jadi dia menikmati liburannya gitu. Sebenarnya kalau dari tadi kita lihat itu kan beberapa peristiwa yang menyenangkan. Sebenarnya bisa juga kalian menceritakan tentang peristiwa yang menyedihkan gitu. Misalkan ada unforgettable moment atau unforgettable experience in the past gitu. Misalkan jatuh dari sepeda, itu kan juga peristiwa yang waktu kecil kalian misalkan pernah jatuh dari sepeda gitu. Itu peristiwa yang menyedihkan. Jadi sebenarnya nggak harus menyenangkan juga, itu bisa juga kita ceritakan di recount text gitu ya. Nah, tadi sudah generic structure. Sekarang kita ke language features. Oke, language features tadi yang pertama ada past tense atau tenses yang digunakan. Coba di sini yang mana? Bisa disebutin? Ayo, yang mana aja kelas? The elephant. Past tense-nya. When Kata kerja lampaunya yang mana? When When, and then apa lagi? Ayo Got. disebutin, ada banyak nih kayaknya. So, and then Fit. apa? fell, was, Apa? fell, Failed, and then was Oke, apa lagi? Ini got dari get. Oke. Get, got, gotten. Ini got. Terus apa lagi? Apa lagi kelas? Were. Oke, good. Ada lagi? return, Returned. Good. Had. Oke. Oke, itu tadi dia ada went, ada got, ada return, saw, and then ini lagi
was, were, itu dia tadi past tense. Lalu adverbial phrasesnya, dari keterangan waktunya dulu, adverb time-nya, yang mana? Yesterday. Yes? Yesterday. Yesterday, good. Yesterday itu keterangan waktu. Kalau adverbial place-nya yang mana? Keterangan tempat. To the zoo. To the zoo. To the zoo. Okay. In the zoo. Ya, to the zoo. Dia di kebun binatang. Okay, good. Lalu action verb-nya yang mana di sini? From this text, what is the action verb? Yang mana action verb-nya? Bentuk kata kerja aksi yang harus ada gerakan, harus ada hal yang dilakukan. Yang mana? Ayo. Show. Yang mana? Saw. 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 Apalagi? When. 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 Terus apa lagi? Fat. Apa? Fat. Apa? Bisa agak kencang suaranya? Fed. Fat. Oke, boleh. And then? Apakah ada lagi? Activities. Activities. Mana activities? Bentuk kata kerja, ya. Mana ya? Oke, ini ada juga nih kelas. Return. Oke, itu dia tadi bentuk action verb-nya. Ada went, ada saw, activities, and return. And then the last one of the language features is conjunction. Ayo, disebutin. Conjunction yang mana aja, kelas? After. After, before, and then apa But. lagi? What? But. But. Okay, good. Because. And then, because. And. Apa lagi? When. Went. Okay, good. Apakah ada lagi? Nah, itu dia tadi. Apa namanya? Conjunction of this text. Ada ada when, but, and, before, after. Itu dia ada 5 of this text. Oke, yang terakhir tadi udah conjunction. So far any questions about the generic structure and the language features of the recount text? Ada pertanyaan nggak? Ada yang masih bingung nggak? Izin nanya, Miss. Ya? Apa bedanya past tense sama action verb? Soalnya tadi masih kurang ngerti gitu. Bedanya past tense sama action verb. Action. Nah, kalau past tense itu dia adalah bentuk tenses atau bentuk kata kerja. Nah, biasanya dalam bentuk kata kerja kedua atau di masa lampau. Nah, kalau action verb dia itu bentuk kata kerja aksi. Jadi, kata kerja yang adanya sebuah gerakan, adanya sebuah hal yang dilakukan. Dia nggak harus bentuk past tense gitu ya. Jadi kan kalau tadi yang kalian bilang ada saw, ada went, ada mana lagi? Return, makanya tadi masuk activities. Oke, aktivitas. Kita kan melakukan suatu aktivitas. Nah, kalau misalnya nanti kalian lihatnya ada see, bisa juga itu disebut action verb. Oke? Jadi nggak harus, misalkan nanti ada di, nah kenapa di sini dalam bentuknya saw? Karena untuk recount text itu dia dalam bentuknya past tense. Tuh ya, ngerti nggak? Apa kurang jelas penjelasan saya? Jadi kalau past tense itu dia menggunakan bentuk kata kerja kedua. Terutama untuk recount kan dia emang tensesnya menggunakan
menceritakan kembali sesuatu hal, sesuatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Maka tenses yang digunakan adalah bentuk kata kerja kedua, gitu ya, atau kata kerja lampau. Nah, kalau action verb, dia itu bentuk kata kerja yang adanya aksi atau hal yang dilakukan atau gerakan yang dilakukan, gitu. Jadi, kenapa kalau di sini contohnya ada saw, ada tadi went, pergi gitu. Karena kalau konteks recount text itu dia bentuk kata kerja kedua. Jadi contohnya di sini saya kasih contohnya went, saw. Tapi kalau nanti selain recount text, misalkan descriptive text, narrative text bisa juga, atau itu dia kalau ada si bentuk kata kerja pertamanya, verb base-nya si, atau ini go juga bisa. Oke? Jelas? Oke, Tadi siapa yang nanya? thank Intan ya? you. Intan atau Syifa? Shiva, Oh, Miss. Syifa. Thank you. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyain kelas? Yang masih bingung about the generic structure of about the language features? Ada lagi? Ada lagi nggak? So far, any questions about today's lesson? Miss, Ya? Miss, kalau kan tadi action verb itu kata kerja aksi. Ya. Kalau ini termasuk gak? He let go of the rope yang paragraf ketiga. He let go of the rope. Wait, Let go of the rope. he let go of the rope. Yang go-nya juga bisa. Ini action verb. Oke, tadi kan saya bilang went, ini go of the rope. Bisa juga nih, go-nya itu action verb. Oke. Oke, others? Ada lagi? Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada yang masih bingung? Halo? Ada yang masih No, bingung nggak? Miss. So far? Ada yang masih bingung lagi? No, Miss. Okay, if there is no questions, we continue to the week. Nah, individual assignment. Okay, sekarang kita ke tugas. So, the individual assignment is find a recount text. Cari sebuah recount text recount, bebas, apa aja. And then, after that, analyzing the generic structure and the language features of the text. Jadi dianalisis, jadi kalian setelah menemukan recount text, boleh recount text yang udah pernah kalian buat, atau boleh recount text yang kalian cari di internet, itu juga boleh. Habis itu kalian analyzing the generic structure and the language feature. Jadi dianalisis yang mana generic structure-nya, yang mana orientation, events, and orientation, and then yang mana language features-nya. Okay? So far, any questions about the individual assignment? Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Dikumpulinnya di mana, Miss? Oke. Untuk dikumpulinnya, boleh dikumpulinnya via personal chat ke saya. Dan batas pengumpulannya sampai jam 8 malam hari ini. Oke? Oke? Masih ada yang bingung? Jelas? Jadi dikumpulinnya terakhir jam 8 di personal chat kepada saya, oke? Ada yang mau ditanyain lagi? Kelas? Tidak, Miss. Ini pada nggak tidur kan? Lagi puasa? Oh, Miss. Tetap semangat? Oke. So, I think today's lesson is enough. Before we end up today's lesson,
I will to remind you, please don't forget to do your homework, your individual assignment, dan juga saya selalu mengingatkan kalian untuk selalu please stay healthy, stay safe, and stay at home. Sebisa mungkin untuk tetap di rumah. Terus kalau emang mepet atau urgent untuk go outside, please still keep social distancing, menggunakan masker, mencuci tangan, itu jangan lupa. Karena kalau lagi pandemi seperti ini kan, kita yang harus menjaga diri kita gitu ya. Nggak usah ngurusin orang lain, tapi diri kita dulu yang paling penting. Oke, guys, thank you semuanya. Sehat-sehat semuanya ya. Ya, Miss. Oke. Ya, Miss. Iya, Oke, bye. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Thank pamit ya. you, Miss. Oke, thank you all. Hey Miss, perusahaan baru kemarin kita berkenalan, kita saling tanya jawab, dan sekarang sudah berpisah. Terima kasih ya Miss telah mengajari kelas 8C. Semoga ilmu yang Miss berikan berguna bagi kita semua, bangsa dan agama. Saya jadi lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan karena Miss Sarah cukup jelas dalam menyampaikan materinya. Menyenangkan, pastinya dapat dipahami semua pelajaran dan materinya. Misalnya itu orangnya baik banget, humble juga, humble banget, ramah banget, intinya enak banget diajar sama Miss Sarah itu. Miss Sarah itu termasuk salah satu guru yang saya kagumi. Karena apa? Karena Miss Sarah itu selalu menyampaikan materi dengan jelas di setiap mata pelajaran bahasa Inggris melalui Zoom. Selain itu, Miss Sarah juga orang yang sangat friendly karena mudah berbaur dengan siswa. Pesannya tetap semangat dalam mengajar dan jadikan kami sebagai motivasi untuk mencerdaskan bangsa dan berbudi luhur. Miss harus tetap semangat dalam mengajar murid-murid di masa pandemi ini. Saya juga berharap kalau misalnya Miss Sarah diizinkan kembali mengajar di kelas 8C, saya bakalan seneng banget. Semoga kegiatan perkuliahan Miss Sarah dilancarkan. Semangat terus, Miss. Goodbye Miss, sampai bertemu pertemuan selanjutnya.